Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas saya, Umi Khalifah SHI MH. Pada pertemuan perdana kali ini kita akan membahas kontrak kuliah, yang mana ini merupakan sebuah persyaratan sebelum kita memasuki materi-materi yang akan kita cerna sedikit demi sedikit di minggu-minggu setelah ini. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya kalian sudah menonton video ini. Dan apabila teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video saya yang lain, untuk materi selanjutnya kalian boleh subscribe video ini. Oke, langsung saja pertama kali kita akan membahas apa-apa saja yang perlu kita sepakati dan tidak kita sepakati untuk perkuliahan kita ke depannya. Baik, saya akan memperkecil diri ya, biar kalian tahu. Oke, oke, sip. Di sini kita akan ada kontrak kuliah. Ini nama saya dan ini adalah program studi kita. Oke, next. Lalu apa yang akan kita bahas pada kontrak kuliah kita pada hari ini, teman-teman? Setidaknya ada 4. Saya akan pindah dulu diri saya agar kalian bisa melihatnya. Oke, setidaknya ada 4 hal yang akan kita bahas pada pertemuan perdana ini. Yang pertama adalah peraturan kelas, yang kedua adalah deskripsi nilai. Nah, kenapa kita akan membahas ini lebih detail untuk deskripsi nilainya? Karena tentu untuk pembelajaran jarak jauh ini akan sangat memungkinkan peraturan yang ada di kelas pada poin pertama tentunya ini membuat kita melakukan hal-hal yang tidak biasanya kita lakukan sehingga kita akan eh, sedikit merubah bagaimana persentase penilaian yang tidak seperti biasanya nanti. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai rencana pembelajaran semester, apa-apa saja yang akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya, dan terakhir ada diskusi. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan terkait kontrak kuliah ini, kalian bisa tanyakan pada poin keempat ini. Oke, next. Untuk peraturan kelas yang pertama. Nah, yang pertama adalah bagi mata kuliah Fikih Muamalah, Usul Fik, dan Al-Quran Hadis Ekonomi, URL video pembelajaran tentang materi terkait akan saya posting melalui MMP atau e-learning mata kuliah tersebut, seperti itu. Tapi ini khusus bagi kelas-kelas yang saya masuki. Dalam artian di dalam 3 mata kuliah ini saya akan berpartner. Fikih Muamalah dengan Bapak Suparman, Usulul Fik juga dengan Bapak Suparman, dan Al-Quran Hadis Ekonomi dengan asisten Gus Wadud, yakni Pak Mukwe. Nah, tidak semua kelas ini, meskipun ada nama saya di dalam MMP itu menjadi kelas yang akan saya masuki, karena saya sudah membaginya dengan partner saya tersebut. Jadi, ketika kalian mendapati ada notifikasi di MMP, nanti akan saya perlihatkan bagaimana tampilan MMP jika itu adalah kelas saya. Nah, maka kalian akan selalu mendapatkan URL untuk video pembelajaran yang akan saya posting di e-learning tersebut, seperti itu. Jadi kalian sebenarnya enaknya tidak usah presentasi seperti itu, oke kan? Jadi kalian cukup melihat saya menjelaskan materi, kemudian menyimaknya baik-baik. Kalau memang ada poin penting silahkan dicatat, diresum, sehingga nanti ketika UTS kalian tidak tertumpuk untuk mendengarkan semua video saya dari awal sampai akhir, sehingga keteteran hingga akhirnya nilai UAS kalian atau UTS kalian tidak baik seperti itu. Oke? Kemudian poin yang kedua untuk peraturan kelas PJJ ini yakni bagi mata kuliah bahasa Arab, pembelajaran tatap muka dilakukan secara virtual secara serentak. Nah, asik ini pastinya. Karena secara serentak, otomatis kan temannya lebih banyak ya. Yang biasanya kelasnya cuma 30, secara serentak berarti misal saya punya 2 kelas nih, bahasa Arab dengan hari yang sama. Nanti kita akan melakukan kesepakatan melalui WA ya, dengan koordinator kelas gimana caranya saya ingin membuat 2 kelas ini menjadi bergabung menjadi satu hingga akhirnya kita bisa belajar bareng rame-rame secara tatap muka virtual maksud saya, entah itu kita bisa pakai Game Meet maupun Zoom
Soalnya saya kemarin, ada beberapa mahasiswa yang komplain kalau pakai Zoom, kuotanya terlalu nyedot seperti itu. Tapi kan beberapa akhir-akhir ini sering ya kita dapat broadcast-an beberapa, eee, seperti Telkomsel yang menyediakan, apa namanya, gratisan untuk media pembelajaran seperti itu, dan saya rasa ini sudah bukan lagi kendala untuk, PJJ seperti itu, gitu. Untuk bahasa Arab kita akan lakukannya secara serempak. Tapi, satu lagi poin khususnya, khusus kelas yang akan saya ampu, seperti itu. Tapi jika bahasa Arab itu bukan saya yang memasukinya, misalnya itu adalah Pak Muhid, itu lain lagi nanti kontrak kuliahnya. Seperti itu ya teman-teman. Karena untuk bahasa Arab ini saya memang berpartner seperti semester-semester sebelumnya dengan Bapak Muhid, dosen dari IAIN, dan ini dan untuk hal ini saya membaginya menjadi 2 sesi, yakni sebelum UTS, saya yang mengampu, setelah UTS, beliau yang mengampu. Kenapa secara tatap muka? Karena kan kita nggak mungkin ya melakukan video pembelajaran untuk bahasa Arabnya. Enakan kita langsung buka itu modul, kemudian kita bahas satu persatu, kemudian kita langsung menjawab soal-soal yang memang ada pada buku itu. Jadi memang nanti bahasa Arab, khusus bahasa Arab, saya akan memberikan kalian e-book dan linknya di G-Drive yang sudah saya bukakan aksesnya untuk kalian seperti itu. Memang ada satu modul terbitan Riyadh seperti itu. Jadi enak belajar bahasa Arab, bukunya dari Riyadh, insya Allah ilmunya takjar. Oke, lanjut peraturan kelas yang ketiga, untuk absensi teman-teman. Meskipun bahasa Arab kita kuliahnya serentak misalnya 2 kelas, kita bisa mengikutinya sesuai kesepakatan jamnya kapan, seperti itu. Tetapi absensi sesuai dengan sister. Absensi ini berlaku untuk apa? Untuk semua mata kuliah, baik itu fikih muamalah, usul fiqh, Al-Quran dan ekonomi, maupun bahasa Arab. Ini semua jadwalnya sesuai dengan sister. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk sesi penugasan, simpel banget untuk penugasan kali ini teman-teman. Jadi ketika nanti, oke, sepertinya nanti dijelaskan pada poin keempat ini. Intinya untuk penugasan, diskusi, ini semuanya platformnya sama, yaitu MMP atau e-learning mata kuliah terkait seperti itu. Kemudian poin keempat, untuk peraturan kelas, adanya satu pertanyaan di akhir materi. Jadi nanti setelah saya jelaskan materi terkait pada tema apa, seperti itu ya. Nanti saya akan kasih kalian satu pertanyaan yang mana kalian harus menjawabnya di kolom komentar YouTube seperti itu. Kemudian kalian screenshot aja itu, misalnya siapa Jazila, misal namanya gitu. Screenshot, kemudian hasil screenshotnya bisa kalian tautkan di apa Dropbox tugas e-learning seperti itu. Tuh. Kemudian yang kelima adalah adanya diskusi atau pertanyaan. Nah, ini untuk diskusi dan pertanyaan di setiap mata kuliah fikih muamalah, usul fiqh ataupun Al-Quran hadis ekonomi sudah saya sediakan forum chat atau forum di e-learning tersebut. Jadi kalian kalau misal ada yang nggak jelas, lalu ada pertanyaan, catat aja di situ. Jadi itu akan ada pengumpulan pertanyaan yang nanti akan saya buka pada jam 10 malam. Jadi sesinya jam 10 sampai jam 11 malam, ada rentang 1 jam, itu akan saya jawab 3 pertanyaan pertama. Jadi satu orang cukup satu pertanyaan aja ya, jangan banyak-banyak, dan jadikan itu pertanyaan yang berbobot menurut kalian. Karena misalnya ada satu orang nih, dia sudah punya 2 atau 3 pertanyaan. Ya sudah, saya hanya akan menjawab pertanyaan orang tersebut. Jadi biar teman-teman ini semua kebagian, kalau ada pertanyaan, satu orang cukup satu aja. Seperti itu ya, oke? Tapi kalau semua misal teman-teman yang lainnya nggak ada, nggak apa-apa lah, kasih lagi. Yang pasti saya hanya akan menjawab 3 pertanyaan pertama. Paham, oke? Sip. Lanjut. Selanjutnya adalah deskripsi penilaian. Nah, deskripsi penilaian ini kalian pasti pengen dapat A toh, ya kan? Ya kan? Oke. Tapi kita akan merubah bagaimana sih deskripsi penilaian yang enggak seperti biasanya. Karena memang new normal, kenormalan yang baru, maka nilai pun demikian, teman-teman. Oke, kita akan melihat bagaimana persentase dari penilaian normal.
Oke, sebentar. Kalian bisa ngeliat, nah itu normal gitu ya. Kalau kita melihat persentase penilaian normal, ini kan ada, kita lihat ini ya, ada di sini 30% untuk UAS, 30% untuk UTS, 20% untuk tugas, 10% untuk kuis, dan 10% lain untuk lain. Itu persentase penilaian di normal. Tapi kalau seumpamanya normal, saya ingin membebankan ini jujur kepada UTS dan UAS karena saya tidak akan memberatkan kalian untuk tugas, lain, dan kuis. Seperti itu. Artinya, hal terenak yang kalian bisa dapatkan pada kelas fikih muamalah, Al-Quran hadis ekonomi, maupun usul fik saya adalah tidak ada presentasi kelompok seperti itu. Karena saya mikirnya, kalian mungkin akan kesulitan untuk berkoordinasi atau bagaimana untuk membentuk suatu makalah. Sehingga pada akhirnya kalian akan kopas saja di internet seperti itu kan. Dan kemudian ketika menjelaskan nggak paham karena kalian juga kurang berdiskusi satu sama lain untuk mempelajari materi tersebut. Jadi daripada kurang untuk pemahamannya, mending saya sendiri yang langsung menjelaskan. URL-nya saya taruh itu di e-learning dan kemudian kalian bisa mengulang-ulang video tersebut untuk mendengarkannya berkali-kali sampai kalian benar-benar paham seperti itu ya. Nah, kemudian feedback yang saya dapatkan apa nih dari teman-teman? Yakni ingat ya tadi ya, di akhir materi akan saya kasih satu pertanyaan untuk kalian jawab di kolom komentar YouTube. Yang kemudian nantinya akan kalian screenshot dan kalian kumpulkan di e-learning. Loh Bu, kenapa sih Bu double-double? Udahlah Bu, chat aja di kolom komentar YouTube cukup. Nggak cukup ternyata teman-teman. Karena penilaian kita kan dari e-learning ya. Jadi semuanya memang harus terrecord oleh e-learning. Jadi saya harap semuanya yang ada di yang sudah kalian kerjakan itu tersubmit di e-learning seperti itu. Sehingga pada akhirnya nanti saya mudah untuk menggrading kalian. Karena kan ini 40% ya. Jadi kalau semua kalian rajin itu meng-SS pertanyaan kalian dan sebagainya ya nilainya bagus tentunya seperti itu. Tapi jangan lupa persentase dari UTS dan UAS ini juga totalnya 60%. Kalian juga harus berjibaku di kedua poin tersebut. Oke, dapat dimengerti? Mengerti. Next, lanjut. Nah, ini ada rencana pembelajaran semester. Nah, biar surprise ini ya, jadi kalian tinggal mendownload aja di MMP. Di sana sudah saya upload baik rencana pembelajaran semester, silabus maupun kontrak kuliah. Semuanya sudah komplit di situ. Apa capaian pembelajaran apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian mempelajari materi tersebut. Kemudian apa-apa saja yang akan kalian dapatkan pada perkuliahan tersebut seperti itu. Dan yang terakhir, ada pertanyaan? Karena kayak saya presentasi sendiri, insya Allah tidak ada. Tetapi jika kalian memang ada pertanyaan, silahkan berkomentar di chat YouTube channel ini, oke? Seperti itu. Oke. Oke, demikian sesi kontrak kuliah deal or no deal kita pada malam hari ini. Oke, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga PJJ kita menjadi PJJ yang barokah. Mari kita tutup kuliah perdana dengan materi kontrak kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.